Kembali lagi dalam acara Ngopi di PJTP Jabar Euy. Ngobrol perkara iman dan Islam ditemani Almasum. Hari ini kita lanjutkan ya. Tadi sudah kita bahas tentang kontemplasi yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai contoh bagaimana menghadapi tekanan dan masalah hidup ya, yang menyalurkannya untuk berdialog dengan Allah ya. Apakah kita manusia bisa mencontoh itu? Ya harus dicontoh itu ya. Nah, kemudian banyak tetap saja, tapi walaupun sudah ada contohnya seperti itu, bahkan Ramadan berulang-ulang ya, tapi banyak sekali orang itu masih tetap saja merasa gelisah gitu, meskipun sudah menjalankan Ramadan berkali-kali gitu kan. Kenapa tuh? Di antara kehusuan, jadi amalan-amalan yang Allah sediakan untuk kita lakukan dalam rangka upaya peningkatan perbaikan diri kita, perbaikan jiwa kita lakukan seolah-olah itu seperti seremonial gitu ya. Ritual aja. Ritual aja gitu, hanya ritual aja. Orang lebaran, orang puasa ikut puasa, sahur ikut sahur. Kemudian itu hanya seperti itu. Jadi perbuatan yang tidak didasari dengan niat yang bagus gitu, niat yang benar-benar bahwa puasa itu hanya untuk, kalau makan disebutkan gitu, harus imanan wahtisaban ya, imanan wahtisaban. Jadi kalau berdasarkan iman kemudian wahtisaban berharap pahala, maka insya Allah kehusuan itu akan menerap dalam diri kita. Tapi kalau tidak berdasarkan itu ya, maka akan timbul ya seperti itulah, masalah ada, tetap ada gitu ya. Nah, kenyataan di masih banyak juga gitu, di antara seperti pelaksanaan mankoma Ramadan imanan wahtisaban, mankoma orang barang siapa yang sholat gitu ya, melakukan sholat dengan keimanan. Imanan itu kan meyakin, dengan yakin gitu ya. Tapi ada juga mankoma Ramadan bukan berdasarkan iman tapi imam gitu. Kalau sholat tarawih begitu ada yang berdasarkan imam. Imamnya saha cenah poe ieu ya. Si bapak itu panjang baca suratnya nggak mau gitu ya. Atau pindah gitu ya. Pindah ke masjid, pindah lain. Nah, itu berarti tidak menyadari gitu ya. Bukan iman tapi imam. Nah, yang dimaksud iman di sana adalah meyakini bahwa ini adalah perintah Allah dan ini yang harus dilakukan, sehingga Allah sengaja menyediakan dalam waktu tertentu. Ya, dalam waktu tertentu puasa itu, kemudian amal-amalannya dalam waktu tertentu, pahalanya dilipat gandakan dengan spesial. Allah memberikan kemurahan kepada kita untuk meraih ke derajat yang tinggi, meraih pahala yang tinggi, sehingga akan timbul kembali kepada diri kita. Kalau kita khusyuk menjalankan itu, maka akan timbul ketenangan dalam kita. Tidak itu masalah ada, jelas kalau masalah mah ada, tapi Allah memberikan pasti solusinya kepada orang yang bertawakal itu. Kan orang bertawakal itu jadi berjalan oleh Allah dari mana saja atau dengan cara apa saja begitu ya. Allah memberikan ke jalan gitu. Nah, seperti orang-orang seperti itu barangkali yang tidak khusyuk dalam menjalankan ibadahnya itu. Jadi karena tetap gelisah itu karena menjalankan ibadahnya hanya ritual. Hanya ritual. Jadi puasa rame-rame gitu kan, sholat rame-rame, jadi kan lebaran pakai baju baru gitu aja. Nah itu, kalau nggak ada memang nggak masalah lebaran. Lebaran gitu. Jadi memang itu ikut-ikutan, yang penting ikut-ikutan kan gitu. Jadi tidak berhasil tadi ketika healing spiritual dan mengatasi stresnya, jadi tidak hilang, tetap aja merasa gelisah gitu kan ya, karena tidak sampai tadi kan. Dan jangan-jangan kalau kita melakukan amal ibadah tidak khusyuk, Allah tidak menerima ya. Jadi itu jangan-jangan gitu ya. Jadi itu sebagai motivasi bagi kita agar ibadah kita supaya lebih baik gitu. Timbul kehusuan, timbul di dalam amal-amalannya. Berarti di saat Ramadan itu sebenarnya ada peran muhasabah ya di situ. Betul. Ketika kita ingin menghilangkan keresahan, tekanan-tekanan batin, berarti kita harus melakukan muhasabah atau proses healingnya, kata anak-anak sekarang ya. Betul. Healing spiritual itu dengan menguji diri, mempertanyakan diri. Tapi prosesnya muhasabah itu kalau di bulan Ramadan misalnya. Iya. Gini ya, ini ada beberapa saya sering melihat ketika di masjid itu ada tadarusan. Di awal Ramadan, mulai tadarusan dari surat pertama sampai menjelang akhir Ramadan itu tiba di juz akhir. Kemudian selesai Ramadan, begitu tamat baca Al-Quran, nangis nih.
berarti itu kehusuan muncul ya, ada healing, ada spiritual kita sedang bepergian gitu ya, sedang apa mencari kenyamanan begitu. Jadi muhasabah itu memang mencoba menghitung ya. Hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu. Nah, jadi hisablah, hitunglah diri sebelum dihisab pada waktunya ya. Jadi kita bisa menghitung dosa kita juga bisa dihitung ya. Sehingga ada cerita kelakar nih ya, nenek-nenek sama kakek-kakek ya bertemu kemudian saling membawa tempat keler macam-macam ya, dan isinya itu batu-batu kerikil. Nah, sehingga si nenek itu ketika lebaran tuh datang ke si kakek bilang bahwa kakek mohon maaf saya ini ya sekarang lebaran saling memaafkan ini, kalau saya hitung dosa saya ke kakek itu ya sebanyak kerikil ini gitu ya. Gitu ya. Jadi ya udah si kakek dimaafkan, ya dihitung untuk kedua ribuan ya. Kemudian si kakek juga sama, kalau si kakek bahkan bawa keler kosong. Ya, wah si kakek mah nggak punya dosa sama kan nenek. Bukan ya, ini baru dibuang, ini sudah 5 keler katanya. Gitu selamanya. Nah itu kan menghitung ya, muhasabah diri. Sehingga memang penting bagi kita untuk menghisab diri sebelum dihisab pada saatnya, supaya bekal kita baik di alam akhir nanti. Bahkan kata Rasulullah, orang yang cerdas itu orang yang selalu mengingatkan kematiannya, sehingga bekalnya tetap. Satu kalimat atau dua kalimat kesimpulan tentang healing spiritual bersama Ramadan. Ya. Ketika kita menjalankan ibadah Ramadan, maka tingkatkanlah kehusuan kita, amal-amalan kita, dan raihlah dengan niat yang supaya berprestasi ya, ada kualitas yang meningkat, tidak hanya kuantitas dan kualitas yang meningkat. Gitu. Jadi puasa ini kita puasa dengan kualitas, tas, kualitasnya meningkat, tuntasnya juga ya, dan segalanya sempurnakan, karena yang sempurnalah yang diharapkan. Baik, pada episode ini telah berakhir. Dan kita bicara tentang healing spiritual dan mengurangi stres dengan puasa. Maka saya doakan teman-teman semua pemirsa bisa juga melakukan puasa hari ini, dengan bulan ini hilang dari stresnya, walaupun masalah banyak ya, stres tetap kita hilang, kendalikan emosi kita. Anak raja makan sirih bersama Pak Kasum. Nah, sekian saja, terima kasih dari Ngopi bersama Al Masum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.